Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana dengan absennya? Semua hadir ya? Nah, jika ada sampah yang di bawah meja atau kursinya, tolong dikutip ya nak. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, minggu lalu kan kita mempelajari tentang teknologi. Ada yang tahu itu apa teknologi? Oke, baik. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Oke, baik. Sekarang kita mulai pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang baru, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sebelum masuk ke sini, ada yang tahu itu apa interaksi sosial? Oke, baik. Interaksi sosial adalah adanya komunikasi antara satu dengan yang lain, atau adanya komunikasi antara pihak pertama dengan pihak kedua. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Ada yang tahu ini apa mobilitas sosial? Ya, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu sosial ke kelas sosial lainnya. Suatu gerak dari kelas satu sosial ke kelas satu sosial lainnya, atau gerak pindah dari satu strata ke strata lainnya. Oke, mobilitas sosial ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Mobilis. Ini berarti mudah dipindahkan. Mudah dipindahkan. Oke, baik. Mudah dipindahkan. Oke, sekarang kita masuk ke sosial. Sosial ini adalah, ada yang tahu itu apa sosial? Sosial itu adalah mengandung makna seseorang atau kelompok. Mengandung makna seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Ini mengandung makna dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke mobilitas terjadi ini terjadi karena apa? Nah, mobilitas ini terjadi karena perubahan kedudukan sosial, tetapi dalam posisi yang sederajat. Contohnya, siapa yang tahu contohnya? Oke, baik. Contohnya, perpindahan warga negara, adanya pertukaran pelajar. Yang pertama, contohnya itu adalah perpindahan warga negara. Yang kedua, pertukaran pelajar. Oke, kita lanjut yang kedua. Bagian 2 ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial.
Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada dua bagian. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Oke, baik. Pengertian mobilitas sosial vertikal itu apa? Mobilitas vertikal. Oke, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial yang lainnya. Nah, yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Oke, baik. Mobilitas sosial horizontal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Miss ulangi sekali lagi. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok dalam lapisan sosial yang sama. Oke, sebelumnya coba lihat bukunya pada halaman 84. Di situ ada contoh kasus pertama pada mobilitas vertikal. Kita baca sama-sama ya. Pada halaman 84, kasus pertama. Kita baca sama-sama. Bunda Maris Mendila adalah seseorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua sebagai guru IPS. Nah, Bunda Maris ini menjalankan tugasnya dengan baik, bukan hanya mengajar saja, namun melaksanakan administrasi juga penuh dengan tanggung jawab. Nah, berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakannya dengan baik. Garis besarkan ya, dilaksanakannya dengan baik. Nah, karena berbagi prestasinya, Bu Damaris ini diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi, gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah ini naik jabatan pada kasus Bu Damaris. Ini merupakan salah satu bentuk contoh mobilitas sosial vertikal. Lihat buku paketnya ya, pada halaman 84 di situ ada kasus pertama. Nah, sekarang kita masuk ke kasus kedua, yaitu mobilitas horizontal. Kita baca sama-sama ya. Contohnya pada kasus kedua ada di situ Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus ini mengembangkan usahanya dengan usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun usahanya ini, usaha perkebunan ini merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Nah, kini Pak Gayus ini memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjual teh. Jadi, gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini merupakan contoh mobilitas horizontal. Tahu kan perbedaannya mobilitas sosial vertikal dengan mobilitas sosial horizontal? Sudah tahu kan perbedaannya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ini ada beberapa bagian. Yang pertama
Yang kedua ada faktor individu. Yang kedua ada faktor individu. Yang ketiga ada faktor apa lagi? Iya, faktor sosial. Faktor sosial. Yang keempat apa? Ya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Selanjutnya faktor apa lagi? Oke, baik. Faktor politik. Faktor politik. Selanjutnya faktor apa lagi? Dari beberapa faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ini kan ada 5 bagian, 5 macam. Nah, dari sini ada lagi yang kurang. Faktor apa lagi? Iya, yang terakhir yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Oke, baik. Faktor-faktor pendorong dan menghambat mobilitas sosial ini ada 5 bagian ya. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor sosial. Keempat, faktor ekonomi. Kelima, faktor politik. Dan keenam, faktor kemudahan dalam pendidikan. Oke, kita sekarang masuk ke faktor struktural ya. Oke, bagi satu orang membaca ya. Apa itu faktor struktural? Oke, baik. Faktor struktural itu adalah apa? Oke, sekarang kita masuk ke halaman 89, yaitu faktor struktural. Baik, faktor struktural ini adalah status sosial berupa jabatan berdasarkan prestasi mobilitas manusianya. Misulang ya, status sosial berupa jabatan berdasarkan prestasi mobilitas manusianya. Yang kedua itu apa tadi? Faktor individu. Ini ya, faktor individu. Oke, baik. Ada yang tahu itu faktor individu? Faktor individu. Ya, faktor individu adalah faktor yang berhubungan dengan sikap orang terhadap pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja, dan jenis kelamin. Oke, yang ketiga itu faktor sosial. Faktor sosial ya. Oke, faktor sosial ini adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu apa? Iya, faktor ekonomi itu adalah masyarakat yang kondisi ekonominya itu baik, cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Nah, dengan kondisinya ini, ekonomi itu baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Nah, faktor ekonomi itu juga bisa diartikan dalam pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas. Oke, lanjut. Faktor politik ya. Sekarang kita masuk ke faktor politik. Ada yang tahu itu apa faktor politik? Ya, bagus. Faktor politik adalah politik atau seni dan ilmu untuk meraih
kemudahan dalam akses pendidikan. Yang terakhir ya, faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Ada yang tahu itu apa kemudahan dalam akses pendidikan? Oke, baik. Kemudahan dalam akses pendidikan ini adalah semakin berkualitasnya sistem pendidikan pada suatu negara akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi setiap warga negara untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, pendidikan layak ini bisa menjadi bekal yang bagi setiap orang untuk bisa melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, jika akses terhadap pendidikan ini rendah, maka juga akan mempersulit seseorang untuk bisa mengubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang kita masuk ke beberapa faktor penghambat sosial, beberapa faktor penghambat mobilitas sosial. Dalam buku paketnya ada berapa faktor penghambat mobilitas sosial? Faktor ini tadi kan pendorong, sekarang penghambat ya. Faktor penghambat mobilitas sosial. Ini ada berapa bagian? Ya, 2 bagian. Ini ada 2 macam ya, 2 macam. Yang pertama itu ada kemiskinan. Yang kedua itu ada diskriminasi. Nah, kalau faktor penghambat mobilitas sosial ini ada 2 bagian, dan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ini ada 5 bagian. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat mobilitas sosial. Itu kan ada 2 bagian. Nah, yang pertama itu kemiskinan. Ada yang tahu itu apa kemiskinan? Ya, baik. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti itu makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang pertama ada tadi apa? Ya, makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, kemiskinan ini disebabkan oleh apa? Iya, disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jadi kemiskinan ini termasuk apa ini? Iya, masalah global. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke diskriminasi ya. Ya, diskriminasi. Ada yang tahu itu diskriminasi? Diskriminasi ya. Halaman 94. Oke, yang kedua tadi apa? Diskriminasi. Ada yang tahu itu apa diskriminasi? Oke, baik. Diskriminasi adalah sikap membedakan sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Nah, pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada yang pertama itu agama, yang kedua etnis, yang ketiga suku, dan yang keempat ras. Yang pertama itu tadi apa? Ya, yang pertama agama, yang kedua etnis, dan yang ketiga tadi apa? Agama, etnis, suku, dan yang keempat ya ras. Oke? Sudah paham? Oke? Sampai di sini ada
kita akhiri pertemuan kita. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas pada halaman berapa ya? Ini pada halaman 105. Pada halaman 105 yaitu tentang yang agamanya berbeda denganmu. Cari temanmu yang beragama berbeda denganmu. Nanti minggu depan kita kumpul ya. Minggu depan kita kumpul. Masuk kita hari Rabu pada les pertama. Nanti di situ kita kumpul ya, Nak. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya. Oke.